Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang ke-13 tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita di bab 12 telah membahas tentang makanan dan minuman yang Allah halalkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk pada penjelasan di bab 13, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Nah, sebelum kita masuk pada bab ini, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini merupakan salah satu dinasti ya, dinasti kerajaan di zaman Islam yang dulu. Jadi dalam sabda Nabi SAW disebutkan bahwasanya nanti zaman pemerintahan itu, pertama itu adalah nubuah, jadi kenabian Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW wafat, maka akan ada zaman khilafah, yaitu Islam dipimpin oleh khalifah-khalifah, yang ada 4 khalifahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Yang mana masa pemerintahan keempat khalifah ini selama 40 tahun ya. Jadi dari masa Abu Bakar, Umar, Ali sampai Utsman sampai Ali, semuanya total 40 tahun. Ya, karena Nabi SAW mengabarkan pertama nubuah ya, jadi masa pemerintahan Islam itu kenabian Rasulullah SAW. Kemudian khilafah ya, khilafahan selama 40 tahun, setelah itu kerajaan. Ya. Jadi setelah 40 tahun kekhilafahan 4 sahabat Nabi SAW dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, setelah itu pemerintahan Islam menjadi kerajaan ya. Jadi raja pertama dalam Islam itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti kita akan menjelaskan yang mana Muawiyah bin Sufyan ini termasuk Bani Umayyah. Nanti setelah Bani Umayyah ya, jadi setelah kekhalifahan sahabat yang 4, akhirnya masuk pada dinasti Bani Umayyah. Nanti Bani Umayyah selama 90 tahun berganti ke dinasti Bani Abbasiyah. Nanti kita akan bahas pada bab ke-14. Setelah itu masuk ke Turki Utsmani, dan setelah Turki Utsmani tidak ada lagi kerajaan Islam. Jadi berpecah-pecah per negara ya. Yang mana tadinya ini terpusat pada satu dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian akhirnya turun ke Turki Utsmani sampai akhirnya nanti kerajaan Turki Utsmani runtuh ya oleh tokoh Turki yang bernama Mustafa Kemal ya, Mustafa Kemal Ataturk ya, Mustafa Kemal Pasha Ataturk ya, yang ini merupakan tokoh yang meruntuhkan kerajaan Islam Turki Utsmani. Ya, setelah Turki Utsmani, kerajaan Islam sudah tidak ada lagi. Jadinya terbagi ke negara-negara biasa aja. Jadi per negara masing-masing. Nah, kita akan masuk sekarang pada sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Nah, dinasti Umayyah dinisbatkan kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Mana dia adalah seorang tokoh penting pada kaum Quraisy di masa jahiliyah yang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah pada saat Fathu Makkah. Jadi nama dinasti Bani Umayyah ini diambil dari dinisbatkan tuh disandarkan kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Mana ini tokoh penting Quraisy nih pada masa jahiliyah, yang mana masuk Islam tahun ke-8 Hijriah pada saat Fathu Makkah. Ya, jadi kita udah bahas di pelajaran sirah ya, pelajaran tarikh tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, yang mana pada peristiwa itu, setelah peristiwa itu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Di antaranya kita telah membahas siapa kemarin? Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang paling besar saat itu ya. Abu Sufyan masuk Islam. Terus Al-Abbas bin Abi Thalib juga udah masuk Islam duluan. Dan setelahnya Sofwan bin Umayyah dan lain-lain, dan termasuk Umayyah bin Abdul Syams masuk ke dalam agama Islam pada Fathu Makkah. Nah, dinasti Umayyah didirikan pada tahun 41 Hijriah ya.
atau 661 Masehi di Damaskus, di Dimashq kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia Damaskus. Tepatnya setelah Hasan bin Ali, ini anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyerahkan kursi kekhalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga tahun ini dinamakan Amul Jamaah yang berarti tahun persatuan, ya. Nah, jadi saya ceritakan sedikit ya kisah yang terjadi pada tahun 41 Hijriah. Jadi, kenapa tahun ini dinamakan Amul Jamaah? Kenapa ini dinamakan dengan tahun persatuan? Karena dulu ya, dari tahun 36 Hijriah sampai 38 Hijriah, kaum muslimin disibukkan dengan banyak perang saudara. Ya, perang saudara antara kaum muslimin sendiri. Ya, ini di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi terjadi fitnah. Ada orang yang sebagai penyebar fitnah menjadikan peperangan saudara di barisan kaum muslimin, yaitu Abdullah bin Saba, ya, tokoh Syiah yang dia menghasut pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Abdullah bin Ibnu Zubair bin Al-Awwam dan juga Thalha bin Ubaidillah. Ya, dia berperang. Bayangkan tuh, kaum muslimin barisannya Ali, ya, versus barisannya sahabat Nabi Zubair bin Al-Awwam, Thalha bin Ubaidillah, dan ada sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi SAW. Ketika itu terjadi perang. Ini perangnya terjadi gara-gara apa? Gara-gara hasutan, ya. Ada yang menghasut di tahun 36 Hijriah. Akhirnya apa? Zubair dan Thalha bin Ubaidillah wafat pada perang itu. Yang buat apa? Ali bin Abi Thalib langsung nangis, ya. Terus di tahun 38 Hijriah terjadi lagi peperangan saudara. Ya, gara-gara perbedaan kepentingan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Ini dua sahabat Nabi ini. Sama-sama sahabat yang mulia, apalagi Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah. Ketika itu terjadi perbedaan, perang Siffin, ya, yang itu juga menyebabkan kaum muslimin berpecah. Ya. Akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib wafat, ya, akhirnya kepemimpinan dipegang oleh anaknya beliau yang paling besar, yang paling dewasa, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi Hasan bin Ali dia menjadi pemimpin pada saat itu menggantikan bapaknya. Jadi kan Ali kan punya anak ini ya, yang bedanya tuh dikit dan namanya mirip, Hasan dan Husain. Nah, yang menggantikan Ali bin Abi Thalib ketika wafat adalah Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali yang menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Nah, dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini dulu pernah pernah dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya Hasan bin Ali ini akan mendamaikan dua belah pihak kaum muslimin yang sedang berseteru. Ya, jadi ada dua kaum muslimin yang berseteru didamaikan dan disatukan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya. Jadi setelah Ali wafat, perselisihan antara kubu Ali dan Muawiyah masih terus berlangsung. Nah, akhirnya Hasan bin Ali yang gak mau kaum muslimin itu berpecah belah, akhirnya menyerahkan kursi kekhalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, tuh pinternya nih Hasan bin Ali, dan sesuai dengan sabda Nabi bahwasanya Hasan akan menyatukan, akan mendamaikan dua kaum muslimin yang sedang bersitegang, sedang berperang, sedang bermusuhan. Akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan kursi kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya kaum muslimin saat itu bersatu pada tahun 41 Hijriah. Sehingga tahun ini dinamakan Amul Jamaah yang berarti tahun persatuan. Ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ijtihad dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya. Benar perkataan Rasulullah SAW bahwasanya Hasan itu akan mendamaikan kedua belah pihak kaum muslimin yang sedang bertarung. Nah, itu adalah singkat tentang Amul Jamaah, ya. Kemudian kekuasaan dinasti Umayyah, ya, berlangsung selama 90 tahun hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nanti akhirnya setelah 90 tahun Bani Umayyah berkuasa diganti oleh Bani Abbasiyah. Itu sejarah singkat tentang berdirinya dinasti Umayyah. Kita akan masuk pembahasan setelahnya, yaitu khalifah-khalifah, ya,
yang memimpin di dinasti Umayyah selama 90 tahun ada 14. Nah, yang pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Kita akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini salah satu atau pertama khalifah pada dinasti Umayyah, yang mana beliau adalah termasuk sahabat Nabi SAW. Ini anaknya Abu Sufyan, ya. Kita sering di Fatu Makkah dan di perang-perang Sirah sebelumnya, Abu Sufyan ini masih kafir sebelum masuk pada pembahasan Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah dia baru masuk Islam. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abi Sufyan ini Muawiyah namanya, dia masuk Islam duluan sebelum bapaknya. Dia masuk Islam setelah Umrah Hudaybiyah, nggak lama setelah Umrah Hudaybiyah dia masuk Islam duluan. Ya, ini Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan. Dia hidup dari dia menjabat dari tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Ini khalifah yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan termasuk sahabat Nabi SAW. Yang kedua, Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ini anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia menjabat dari tahun 60 sampai 64 Hijriah, 679 sampai 683 Masehi. Dan yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Ini anaknya Yazid bin Muawiyah. Jadi keturunan dari 1 sampai 3 nih. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan punya anak namanya Yazid bin Muawiyah, dia jadi khalifah kedua. Yang jadi khalifah ketiga anaknya Yazid bin Muawiyah, namanya Muawiyah bin Yazid, yang menjabat dari tahun 64 sampai 64 Hijriah. Jadi nggak nyampe setahun ya, dari cuman 683 Masehi saja. Kemudian yang keempat, Khalifah Marwan bin Hakam dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Ini anaknya Marwan bin Hakam dari 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik dari tahun 86 sampai 96 Hijriah. Dan yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik dari tahun 96 sampai 99 Hijriah. Yang kedelapan, ini istimewa, Umar bin Abdul Aziz dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kenapa saya bilang istimewa? Nanti kita akan jelaskan juga bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini merupakan cucunya Umar bin Khattab. Jadi sifatnya sangat mirip dengan Umar bin Khattab. Kita akan menjelaskannya ntar. Yang 9, Yazid bin Abdul Malik tahun 101 sampai 105 Hijriah. Yang 10, Hisham bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah. Yang ke-11, Walid bin Yazid 125 sampai 126 Hijriah. Kemudian yang ke-12, Yazid bin Walid 126 sampai 126 Hijriah, ya, cuman 1 tahun juga. Kemudian yang ke-13, Ibrahim bin Walid tahun 126 sampai 127 Hijriah. Dan yang terakhir, Marwan bin Muhammad tahun 127 sampai 132 Hijriah. Ini 14 khalifah yang memimpin Bani Umayyah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang pertama sampai yang terakhir Marwan bin Muhammad. Nah, setelah Marwan bin Muhammad ini, kerajaan dinasti Umayyah runtuh, ya, dan digantikan nanti dengan dinasti Bani Abbasiyah. Kita akan membahasnya nanti pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu 5 khalifah yang menonjol pada masa dinasti Bani Umayyah adalah yang pertama, tentunya pasti ya, khalifah yang pertama, khalifah pada Bani Umayyah yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang paling istimewa. Yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Keempat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kita akan menjelaskannya satu per satu, ya. Yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau sebagai seorang pendiri dinasti Umayyah. Namanya disejarkan dengan Khulafaur Rasyidin, ya. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu sahabat Nabi SAW. Ya, beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam pada tahun 6 Hijriah setelah perang Hudaybiyah. Yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau memerintah paling lama, ya, memerintah Bani Umayyah yang lama, yaitu selama 21 tahun. Dari total 90 tahun dia yang paling lama tuh, 21 tahun menjabat menjadi khalifah. Yang mana beliau adalah seorang khalifah yang mendapatkan julukan pendiri kedua. Nah, julukan ini didapat karena dia mampu mengembalikan sepenuhnya
integritas wilayah yang selama beberapa tahun mengalami kekacauan yang merajalela. Dia berhasil istilahnya membalikan keadaan, memperbaiki keadaan setelah beberapa tahun itu kacau. Kemudian yang ketiga, ya, kita lengkap ya, langsung pada pembahasan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah, ya. Jadi untuk khalifah yang terakhir tadi 3 sampai 5 kita lanjut saja pembahasan biar tidak terlalu lama. Yang penting salah satu khalifah pada Bani Umayyah yang paling istimewa adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu cucunya Umar bin Khattab dari jalur ibu, ya. Dia merupakan cucunya Umar bin Khattab dari jalur ibu. Dia memiliki sifat yang persis dengan Umar bin Khattab, dermawan, baik, adil, sabar, bijaksana dan lain-lain, ya. Ini merupakan salah satu khalifah pada Bani Umayyah yang sangat istimewa, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya, kita masuk pada pembahasan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tafsir, ya. Ilmu tafsir ini tokoh-tokohnya di antara ilmu tafsir itu yaitu ilmu yang membahas tentang penjelasan isi kandungan Al-Qur'an, ya. Nah, tokoh yang paling menonjol pada ilmu tafsir ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, karena beliau dulu ketika kecilnya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar faham tentang tafsir Al-Qur'an. Kemudian tabi'in bernama Mujahid bin Jabbar, kemudian Sa'id bin Jubair, Masruq Al-Kufi, ya, dan lain-lain. Ini para tokoh-tokoh yang terkenal dalam ilmu tafsir. Dan yang kedua, ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditujukan untuk menjelaskan riwayat dan sanad-sanad hadis. Nah, hadis pada saat ini sangat menentukan perkembangan ilmu-ilmu Islam lainnya. Di antara tokohnya ada Imam Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Abi Malikah, kemudian Asy-Sya'bi, Abu Amr, Amir bin Syurahbil, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ilmu fikih, ya. Ilmu fikih pada masa Umayyah ini merupakan perkembangan ilmu fikih pada masa Umayyah ini mendapat perhatian, ya, terutama dengan munculnya para fuqaha yang terkenal pada zamannya. Itu yang pertama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, ya. Jadi di zamannya Umayyah nih, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tampil, ya, muncul sebagai tokoh terkenal, yang mana Imam Malik bin Anas merupakan gurunya dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang sering saya bawakan perkataan Imam Syafi'i kepada kalian, ya. Nah, Imam Malik bin Anas ini merupakan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dia lanjut yang keempat, ilmu bahasa dan sastra, ya. Ya, tentang bahasa Arab dan sastranya. Tokoh yang terkenalnya adalah Farozdaq dan Al-Akhtal. Ini salah satu atau dua contoh tokoh yang sangat terkenal dalam ilmu balaghahnya. Kemudian yang kelima, ilmu qiraat. Apa itu ilmu qiraat? Ilmu yang membahas cara membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an yang baik dan benar. Ya, itu adalah ilmu qiraat. Dan tokohnya itu adalah Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Amir, kemudian Asim Al-Kufi, ini yang kita pakai bacaannya, dan para qurra sab'ah di periode selanjutnya. Ya, untuk ilmu qiraat ini apabila kalian pengen tahu secara mendalam, kalian bisa tanyakan kepada guru kita, ya, Ustadz Ilham Akbar hafizahullah, yang mengajar kalian matpel Quran, karena beliau mendalami bidang ini, ya. Ya, karena beliau mempunyai sanad, ada 3 sanad tentang ilmu qiraat. Kalian bisa tanya beliau secara detail. Nah, untuk bacaan ilmu qiraat yang kita ambil adalah bacaannya ini Asim Al-Kufi, ya. Untuk selanjutnya atau sejelasnya kalian bisa tanyakan kepada beliau. Ini selanjutnya kita lanjut ilmu astronomi, yaitu dikembangkan oleh Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas dan Khalid bin Yazid. Dan selanjutnya ilmu sejarah yang dipopulerkan oleh Abu Marwan Abdul Al-Malik bin Habib dan Urwah
bin Zubair. Nah, itu diantara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah. Ada beberapa ya. Jadi sesuai dengan judul yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, yang mana saya bawakan 7 contoh aja ya, contoh ilmu yang berkembang. Ada tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu bahasa, qiraat, astronomi, sejarah dan lain-lain ya, beserta dengan tokoh yang menonjol ya pada masing-masing ilmu tersebut. Nah, mungkin sampai situ saja dulu pelajaran tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Ya, sebelum kita tutup, kita akan membahas sedikit tentang berakhirnya dinasti Bani Umayyah, yang mana dinasti Bani Umayyah meskipun telah berkuasa lama sekitar 90 tahun, akhirnya kekuasaan Bani Umayyah ini berakhir pula dikarenakan beberapa kelemahan-kelemahan ya dari dalam, dan juga ada tekanan dari pihak luar ya. Di antaranya tidak jelasnya sistem penggantian khalifah sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan lingkungan keluarga ya. Kemudian tidak adanya pengkaderan yang maksimal dan para putra mahkota yang disiapkan sebagai khalifah ya, karena di dalam istana terbiasa hidup dalam kemewahan, jadinya nggak ada pengkaderan, nggak ada calon pemimpin yang benar-benar cocok ya untuk menggantikan khalifah-khalifah sebelumnya ya. Kemudian banyaknya munculnya kelompok baru ya dari kaum Syiah, Khawarij dan lain-lain yang sempat membuat dinasti Bani Umayyah ini juga terganggu ya. Mungkin sampai sini saja dulu materi tentang bab 13 sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan bahasa Bani Umayyah yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian bisa catat materi ini ya. Kalian bisa catat atau bisa kalian rekam ya, atau kalian download video ini agar kalian tidak ketinggalan pelajaran ya. Apalagi ini pelajaran PAI-nya berhubungan dengan sejarah nih, bab 13. Kalian harus mengenal nama-nama tokohnya siapa saja, kemudian nama-nama khalifahnya minimal siapa aja, kalian tahu lah yang tadi masyhur. Dan kalian kalau bisa menghafal nama-nama tokoh yang mengembangkan ilmu-ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, qiraat dan lain-lain pada masa Bani Umayyah. Mungkin sampai sini saja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.